Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dijemput paksa polisi. Status tersangka, apakah kedua aktivis akan ditahan? Itu dalam rangka suruh periksa ini. Tapi kan rencananya 7 Februari, Mas. Saya juga ngerti, tadi juga saya nyampein begitu. Bang, polisi bilang kalau saya tidak hadiri pemeriksaan 2 kali, Bang. Enggak, kalau memang nggak hadir, saya kan udah jelasin alasannya, kita kirim surat segala macam. Disebut alasannya karena tidak wajar dan Bang, dari pihak polisian kan, kalau kayak gitu sudah dijelasannya. Karena 2 kali tidak hadir dengan alasan tidak wajar. Ini bilang karena alasannya tidak wajar, Bang. 2 kali mangkir. Saya kerja ya, nggak cuma urusan sama polisi. Terus akhirnya kenapa memilih datang hari ini, Bang? Sorry. Kita ngikutin aja operasi. Penjemputan paksa. Sorry. Nanti aja ya. Nanti. Setelah keluar nanti ya. Kita ya. Saya harus ke dalam sekarang. Sorry. Ini yang kami katakan bahwa rekan kami dengan narasumbernya itu melakukan perbuatan fitnah pencemaran. Laporan ini diluncurkan pada 12 Agustus oleh organisasi-organisasi termuka seperti YLBHI, Walhi Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Tren Asia. Ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. 11 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Pada Selasa 18 Januari pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Penjemputan paksa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti itu disebut untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, dan kabar itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur. Ya, pagi ini sekitar pukul 8 pagi ada 5 polisi datang ke tempat tinggal ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Metro Jaya pada siang ini sekitar pukul 11. Sementara itu pihak kepolisian belum memberikan keterangan tentang kedatangan 5 polisi tersebut ke kediaman Haris dan Fathia. Tribunnews.com juga telah menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulfan namun tidak merespon. Haris Azhar angkat bicara soal keterangan polisi yang menilainya mangkir pemeriksaan 2 kali dengan alasan yang tidak wajar. Dia menilai selalu kooperatif dan memberikan keterangan kepada polisi saat tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan. Saya nggak tahu wajar nggak wajar, saya mah kirim surat baik-baik dari pemanggilan pertama. Ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Haris mengaku tidak mengerti alasan pihak kepolisian saat mencoba melakukan upaya jemput paksa kepadanya. Pasalnya, dia menilai selalu kooperatif selama proses pemeriksaan selama ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fathia Maulidiyanti. Dia menyebut ketidakhadirannya di 2 pemeriksaan sebelumnya karena alasan pekerjaan. Alasan itu katanya sudah disampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Saya kan kerja ya, urusannya nggak sama kepolisian dong, singkat Azhar. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti siang ini mulai menjalani pemeriksaan ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Bermula dari tuduhan Haris dan Fathia kepada Opung Luhut tanpa dasar yang jelas karena tak bisa membuktikan tuduhan tersebut, akhirnya Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti Fathia ke Polda Metro Jaya karena melakukan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Luhut sendiri hadir langsung di Polda Metro Jaya dalam membuat laporan itu kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tersebut. Laporan Luhut diterima dengan nomor STTLP garing B garing 4702 ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Klik Haris Azhar. Laporan Luhut adalah buntut dari konten video ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal BIN juga ada di akun YouTube-nya si Haris Azhar itu. Haris Azhar menuding bahwa PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group, terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group. Tidak hanya itu saja, si Haris Azhar ini dengan
Kejinya juga menyeret nama anak hingga cucunya Luhut Binsar Panjaitan, padahal yang difitnah si Haris Azhar adalah pejabat yang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Entah dengan baik-baik fitnah tersebut, namun tidak digubris. Bahkan 2 kali somasi yang dikirimkan Luhut kepada Haris dan koordinator Kontras Fathia juga tidak digubris sama sekali. Somasi Luhut dianggap angin lalu dengan tak mau menanggapi, bahkan tak mau meminta maaf atas kekeliruannya yang telah melakukan fitnah yang keji terhadap Luhut dan keluarganya. Perilaku kepala batunya Haris Azhar itulah memang sudah sangat keterlaluan. 2 kali somasi pun tetap masa bodoh, padahal kesalahannya fatal, menebar konten tanpa bukti yang sahih. Dipikirnya Luhut hanya gertak sambil ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Hati dan dengki dalam balutan intrik politik busuk, sehingga mereka pun tanpa rasa takut melempar fitnah untuk menghancurkan hidup orang lain yang menjadi sasaran mereka. Laporan polisi oleh Luhut adalah haknya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berlandaskan azas keadilan, bukan untuk membungkam dan menimbulkan rasa takut. Sebab dalam perspektif hukum, kritik dan fitnah adalah 2 hal yang berbeda. Pasal yang dijejali ke mulutnya Haris Azhar ini tidak main-main. Ada 3 pasal yang dilaporkan, yaitu pasal undang-undang ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Nama baiknya dan keluarganya. Gugatan perdata 100 miliar ini akan disumbangkan Luhut kepada masyarakat Papua untuk membuktikan apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah yang keji dan juga pencemaran nama baiknya dan keluarga. Pembiaran terhadap perilaku fitnah dan pencemaran nama baik termasuk tak terbatas pada perilaku penyebaran berita bohong hanya akan membuat manusia korup terhadap nilai kemanusiaannya. Mereka akan melakukan replika Tuhan mini di dalam diri mereka yang melebihi kekuasaan Tuhan yang asli untuk menghakimi hidup orang lain dengan cara yang keji. Ironisnya disuruh ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya. Diri-sendiri itu dipertontonkan oleh manusia-manusia bangsat yang menindas hidup orang lain demi terpuaskan rasa ketidaksukaan mereka terhadap kesuksesan yang telah diraih orang lain dengan susah payah dan penuh keringat. Haris Azhar telah menerima konsekuensi dari perilakunya yang menuhankan dirinya seolah-olah dia yang maha tahu dan maha benar. Akibat dari perilakunya yang maha tahu dan maha benar itu kena batunya dia hari ini. Tak sampai di situ, Haris Azhar ini SJW ya. Dia ini punya standar ganda, kalau nggak mau disebut standar janda. Temannya si Veronica Kwi ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa 18 Januari pada pukul 8 pagi tadi, keduanya didatangi pihak kepolisian di masing-masing kediaman untuk dijemput paksa ke Polda Metro Jaya.